semuanya, jadi di sini aku Azhara Haura mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang toleransi antar umat beragama di lingkungan kampus bersama Saudi. Halo semuanya, sekarang aku lagi bersama Helen dan kita akan sedikit ngobrol tentang toleransi. Tapi sebelum itu, mari kita lihat reaksi dari Eksa setelah melihat video toleransi antar umat beragama. Tapi pertama-tama, aku mau Helen untuk mereaksi video kita. Serangan bom bunuh diri di 3 titik gereja di Surabaya berlangsung secara bersamaan. Pengumuman di Selama Surabaya sepekan, pagi satu tadi, keluarga terdiri dari bapaknya bom bernama Dita meledak Priyato di 3 dan gereja istrinya Puji Kuswati Surabaya. beserta 4 orang anaknya. Lagi ngapain, Gi? Lagi baca berita. Hah? Berita apaan? Lihat nih agama lu ngebomin gereja gua. Lah, belum tau agama gue juga kali. Lah, ini cowoknya jenggotan, gamisan, nih ceweknya pakai cadar. Apaan? Agama lu lah. Itu mah teroris, Ki, bukan Lah, agama lu gue lihat juga. nih. Ini yang mereka gunain semua menggambarkan agama lu banget. Lah, cuma oknum doang itu mah. Lah, lu lihat oknum. Terus ini apaan? Bubarin rumah ibadah. Orang pakai ibadah dibubarin. Ya oknum doang, Ki, bukan Lah, agama gue. apaan? Oknum kok banyak? Lah, maksud lu apaan, Ki? Lah, maksud lu apaan? Lah, ya udah sih. Lah, lu nggak terima kan? Jadi teman-teman, itu merupakan contoh intoleransi yang ada di kehidupan sekitar kita. Sebagai seorang muslim, kita harus menerapkan sifat toleransi seperti yang diajarkan di dalam hadis an Ibni Abbas. Qala qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul dunyani ahabbu ilallah. Qala al-hanifiyatu wa as-samha. Artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah bersabda, al-hanifiyatu as-samha, yang artinya yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu dia videonya. Jadi aku bakal tanya ke Helen. Oke, Helen, menurutmu video tadi itu udah mencerminkan sifat toleransi atau enggak sih? Menurut saya pribadi, video tersebut tentu saja belum mencerminkan adanya toleransi di kehidupan masyarakat yang beragama di Indonesia ini. Apalagi sampai terjadi pengeboman seperti itu. Nah, Eksa, setelah kamu ngelihat videonya, gimana tanggapanmu nih tentang video ini? Dari video yang aku lihat sih sebenarnya lumayan miris karena ternyata masih banyak di Indonesia praktik intoleransi dan itu merugikan beberapa umat agama bahkan sampai mengorbankan nyawa. Next, aku mau tanya nih Len, gimana sih interaksi kamu sama teman-teman kamu yang berbeda agama di sini? Nah, iya, interaksi saya itu, apalagi saya minoritas kan, jadi saya ini bisa menghormati teman-teman yang beribadah, apalagi kan teman-teman kita yang beragama Islam itu kan kadang tuh sholat, jadi kita pun sebagai umat minoritas juga harus menghargai teman-teman kita yang mau sholat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi Eksa, interaksimu ke teman-teman yang berbeda agama di kampus ini tuh seperti apa sih? Kalau untuk pribadi saya sendiri, interaksi saya dengan teman-teman dari umat muslim itu sebenarnya tergolong sangat baik karena kami bisa berteman dengan baik, bisa bercerita tanpa membedakan agama atau suku budaya gitu. Wah, keren banget ya Eksa. Nah, yang kedua, kalau kamu ngelihat di sekitar kampus ini tuh gimana ya kayak praktik toleransinya mereka ke orang-orang yang berbeda agama? Kalau dari sepenglihatan saya sih di sekitar tempat perkuliahan kita itu sudah cukup mendukung praktik toleransi karena saya belum menemukan kayak ada teman yang membedakan teman yang lain atau bagaimana. Jadi saya pikir untuk di teknik industri sendiri praktik toleransi itu sudah cukup bagus. Terus aku mau tanya, teman-temanmu yang non muslim itu kira-kira ada nggak praktik toleransinya yang mereka lakukan di sini? Pastinya ada dong, banyak dari teman-teman kita yang non muslim itu menghargai teman-teman yang mau sholat, memberikan waktu kepada teman-teman. Misalnya kita mau kerja kelompok nih, nah tapi kalau ada teman-teman kita yang mau sholat, tentu aja pasti kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk sholat. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi Eksa, interaksimu ke teman-teman yang berbeda agama di kampus ini tuh seperti apa sih? Kalau untuk pribadi saya sendiri, interaksi saya dengan teman-teman dari umat muslim itu sebenarnya tergolong sangat baik karena kami bisa berteman dengan baik, bisa bercerita tanpa membedakan agama atau suku budaya gitu. Wah, keren banget ya Eksa. Nah, yang kedua,
kalau kamu ngelihat di sekitar kampus ini tuh gimana ya kayak praktik toleransinya mereka ke orang-orang yang berbeda agama? Kalau dari sepenglihatan saya sih di sekitar tempat perkuliahan kita itu sudah cukup mendukung praktik toleransi karena saya belum menemukan kayak ada teman yang membedakan teman yang lain atau bagaimana. Jadi saya pikir untuk di teknik industri sendiri praktik toleransi itu sudah cukup bagus. Nah, selanjutnya aku mau tanya Lilen, kalau di mata kuliah Kristen tuh kira-kira kamu dapat pelajaran tentang toleransi nggak ya? Tentu aja dapat sih, apalagi kan masyarakat kita ini sangat beragam agama ya kan di Indonesia, jadi pasti tentu aja kita dapat tentang materi toleransi itu. Oke, Eksa, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, apakah di pembelajaran agama Kristen itu ada materi mengenai toleransi antar umat beragama? Kalau untuk di perkuliahan agama Kristen itu untuk materi toleransi itu ada, kita tuh diajarkan. Oh gitu. Oke, terus nilai-nilai toleransi yang kamu dapat dari pembelajaran itu apa sih? Ya, nilai-nilainya itu yang pertama itu menghargai teman yang berbeda agama. Terus yang kedua itu juga menghormati teman-teman yang berbeda agama. Terus tetap toleransi, tetap ingat kalau mereka itu berbeda agama jadi sama kita. Jadi kita tuh nggak boleh maksain waktu mereka itu untuk kerja kelompok menyelesaikan waktu sama kita. Nah, contoh-contoh nilai toleransi yang udah diajarkan itu kayak apa ya, Eksa? Contohnya itu lebih ke bagaimana kita menghargai sesama manusia yang berasal dari agama yang berbeda. Contohnya kayak kalau mereka lagi melaksanakan puasa, mungkin kita bisa makan agak jauh gitu. Oke, terus kira-kira dampak buat kamu sendiri, kamu mempelajari nilai-nilai itu apa? Dampaknya yaitu yang pertama, aku bisa menumbuhkan rasa toleransi dari diri aku sendiri, lalu lebih menghormati teman-teman yang berbeda agama, lalu lebih menghargai lah teman-teman yang mungkin membutuhkan waktunya untuk beribadah. Nah, untuk yang terakhir nih, apa dampak-dampak yang kamu rasain setelah kamu mendapatkan materi toleransi antar umat beragama? Kalau untuk dampaknya sejauh ini yang saya dapatkan itu adalah dampak positif. Contohnya itu saya bisa memiliki banyak teman dari agama lain karena mereka juga mau berteman sama saya karena saya juga tidak membedakan bagaimana sikap saya ke teman-teman yang agama Muslim dan bagaimana sikap saya ke agama yang sama dengan saya. Oh gitu, jadi temenan antar umat beragama itu sangat seru sekali ya, Eksa. Iya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja ngobrol-ngobrol dikit kita tentang toleransi antar beragama. Aku Azara Haura dan dia Eksaudi, izin pamit. Bye-bye! Oke, mungkin sekian aja ngobrol-ngobrolnya. Makasih ya Helen udah mau diwawancarain. Terima kasih.